Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi 12 Maret 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada sesama saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mengasihi sesama itu kadang merupakan satu hal yang sangat sulit bagi kita manusia, apalagi sesama kita itu pernah melakukan salah atau salah paham terjadi di antara kita. Memang kita sebagai manusia mempunyai sikap kelemahan, yakni menimbulkan benci atau menyimpan dendam terhadap sesama kita. Tetapi pada hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama dan juga mendoakan musuh. Bahkan disuruh untuk mengasihi musuh dan mendoakan bagi orang yang menganiaya atau membenci kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, memang dalam situasi tertentu kita sebagai manusia biasa tidak luput dari namanya tidak suka, benci, dengki, iri hati dengan sesama kita. Tetapi pada hari ini Yesus mengajak kita sebagai umat beriman Katolik untuk melakukan suatu hal yang lebih daripada itu. Kita bukan hanya mengasihi sesama kita saja, atau dalam hal ini kita hanya mengasihi sesama kita, entah itu keluarga kita, entah itu kerabat kita, teman seangkatan kita, teman sekantor dengan kita, teman sekelas dalam sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan kita diminta untuk tidak hanya mengasihi orang yang seiman dengan kita, tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya kita mengasihi dan menjadikan sesama kita adalah saudara. Kita menjadi saudara bagi semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, Yohanes Paulus kedua, seorang paus, sekarang sudah menjadi santo. Dulu dia melakukan hal yang sungguh luar biasa, yakni mengampuni atau memaafkan orang yang menembaknya pada waktu itu. Dia mengunjunginya ke penjara karena waktu itu memang penembak itu dihukum dimasukkan ke penjara. Tetapi setelah beliau sembuh dari kasus penembakan itu, beliau, Paus Yohanes Paulus kedua, sekarang sudah menjadi santo, itu dia datang ke penjara, mengunjungi penembaknya itu dan mengampuninya. Contoh kecil dari gembala kita
ini harus kita berusaha agar mampu menjalankannya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita bahwa hendaknya kita menjadi sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Dan memang kita sebagai manusia punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita perlu usaha, kita perlu berjuang. Dalam suatu hal kecil, yaitu bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dan sekarang menjadi pertanyaan kita adalah, mampukah saya menjadi saudara bagi sesama yang lain? Mampukah saya menjadi saudara bagi semua? Mampukah saya mau mengasihi sesamaku? Mampukah saya mau mengasihi dan mendoakan orang yang membenci saya? Tuhan mengajak kita untuk mampu melakukannya sebagai orang yang beriman Katolik. Semoga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu menjadi pribadi yang mampu mengasihi dan juga mampu menjadi saudara bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.